Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sehat semua ya? Sehat. Nah, jangan lupa anak-anak jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan, jaga imun dan imannya. Jaga imun itu dengan cara mematuhi protokol kesehatan dan memakan makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian untuk jaga iman, jangan lupa ibadahnya, ngaji, sholat, dan lain sebagainya, gitu ya. Baik, pada kesempatan kali ini ruangan meetingnya, ruangan Google Meet-nya ini adalah gabungan dari kelas 5C dan 5D. Nah, oleh karena itu, sebelum kita memulai, perkenalkan dulu guru matematika dari kelas 5C dan 5D. Nah, untuk itu sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Guru matematika untuk kelas 5D yaitu saya sendiri, Pak Imam Basri Alwi yang biasa disebut Pak Basri. Untuk 5D mungkin sudah sudah paham. Dan berikutnya akan saya perkenalkan untuk guru matematika kelas 5C yaitu Ibu Siti Masuro yang sekaligus nanti akan memberikan presentasi atau materi tambahan dari materi yang telah disampaikan sebelumnya. Tadi pagi anak-anak sudah kami kirimkan sumber belajar yang pertama untuk dipelajari secara mandiri. Nah, sekarang adalah tatap maya dengan Bapak Ibu Guru dalam rangka mendapat materi tambahan dan juga sekaligus konsultasi. Tanya jawab boleh nanti di akhir sesi ya. Dan sebelumnya akan mendapat materi tambahan sedikit dari Bapak Ibu Guru yang akan disampaikan oleh guru kelas 5C, guru matematika kelas 5C atas nama Ibu Siti Masuro. Monggo dimulai Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Alhamdulillah. Ya. Oke, untuk hari ini kita akan belajar pecahan. Jadi langsung saja kita langsung ke materinya. Karena apa? Karena waktunya terbatas ya. Untuk bentar ya. Untuk materi minggu kemarin kita sudah belajar tentang pecahan, penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Mungkin ada yang ditanyakan. Di sini sama ya, untuk kelas 5C dan 5D sama. Jadi mendapatkan materi yang sama, terus penjelasan yang sama. Jadi tidak usah dibedakan, tidak semuanya sama. Mungkin ada yang ditanyakan untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Semua sudah paham? Dengar enggak? Dengar suara saya. Dengar ya? Dengar. Kalau enggak ada pertanyaan, jadi langsung ke materi selanjutnya ya. Ya. Siap semua apa belum? Siap. Ya. Nah, tulisnya sudah siap. Tulis sudah siap semua. Oke, kita lanjut ya. Lanjut. Untuk materi kali ini kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke. Sebelum kita belajar ke pecahan penyebut berbeda, yang harus kalian ingat yaitu adalah pecahan senilai yang pertama, yang kedua bilangan prima dan KPK. Jelas itu ya. Gimana? Masih ingat untuk materi yang sebelumnya, kelas 4 dulu sudah pernah ya materi itu? Oke, nanti kita ingat-ingat bersama-sama. Untuk materi kemarin,
minggu kemarin kita pelajari adalah pecahan dengan penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut sama, yang kita jumlahkan adalah pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap. Ya, anak-anak ya. Terus sekarang, kalau pecahannya berpenyebut berbeda, maka kita harus menyamakan penyebutnya dulu. Kalau penyebutnya tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan. Jadi harus disamakan dulu. Cara menyamakannya harus menggunakan KPK. Selain KPK sebenarnya ada dengan perkalian silang. Mana yang lebih mudah bisa kalian gunakan. Di sini kalian bebas untuk menggunakan cara yang mana yang menurut kalian mudah. Kalau sudah penyebutnya sama, kita menyesuaikan pembilangnya. Nah, bagaimana cara menyesuaikan pembilang? Itu dengan pecahan senilai dari pecahan yang dijumlahkan tadi. Nah, kemudian kalau sudah, baru dijumlahkan pembilangnya. Gitu ya anak-anak? Ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ke contoh. Ini untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh ya. Ya. Oke. Contoh ya, ini. Contoh yang pertama. 1/2 ditambah 1/3. Nah, di sini kalian lihat bahwa penyebutnya berbeda, ya kan? Berapa penyebutnya ini ya? 2 dan 3. 2 dan 3. Ya, ayo. Silakan ngomong. 2 dan Gini. 2 dan 3 ya. Nah, oke. Karena penyebutnya tidak sama, maka harus disamakan dengan mencari KPK. Cara yang pertama, kita mencari KPK dari 2 dan 3 itu dengan cara mencari kelipatan persekutuan, ya kan? Kelipatan dari 2 yaitu 2, apa lagi? 4, 6, dan selanjutnya. Terus kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, dan seterusnya. Oke, dari kelipatan ini kita lihat ada angka yang sama, yaitu angka 6. Kebetulan dengan 3 bilangan kelipatan sudah ada yang sama. Kalau seandainya belum ada yang sama, kalian cari sampai ada yang sama. Jadi KPK dari 2 dan 3 adalah 6. Jadi angka 6 ini menjadi penyebut barunya nanti. Nah, kemudian kalau sudah sama penyebutnya, kita sesuaikan pembilangnya. Yang seperti yang saya ucapkan tadi, bahwa cara menyesuaikan pembilang yaitu dengan pecahan senilai. Penyebut yang baru yaitu 6. Nah, angka 2 biar jadi 6 itu dikalikan 3. Jadi pembilangnya juga dikali 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Itu juga dengan bilangan yang kedua. 3 untuk menjadi 6 itu dikalikan 2. Jadi pembilangnya nanti juga dikalikan 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Jadi kalau sudah ada semua bilangannya, penyebutnya sudah sama, pembilangnya sudah disesuaikan, baru kita jumlahkan pembilangnya. 2 ditambah 3 sama dengan 5/6. Penyebut tetap. Gimana? Mudah kan? Contoh yang kedua, yaitu 3/8 ditambah 2/6. Ya, di sini soalnya 3/8 tambah 2/6. Di sini penyebutnya berbeda lagi, 8 dan 6. Sekarang saya beri contoh cara yang lain. Ini dengan cara, namanya ada beberapa nama ya. Ada yang namanya, ini cara sengkedan, kotak-kotak, atau tabel, bebas. Ini cara kotak-kotak seperti ini. Kalian buat garis sesuai kebutuhan. Tidak harus sama ya. Nanti kemudian kamu tulis angka penyebutnya 8 dan 6. Nah, nanti untuk mencarinya dibagi. Cara membaginya
nanti dibagi dengan bilangan prima. Masih ingat bilangan prima? Apa itu pengertian dari bilangan prima? Coba. Ada yang tahu? Apa itu bilangan prima? Sebelum saya lanjut ke penjelasan selanjutnya. Itu bilangan prima. Ini harus tahu kalian untuk mengerjakan KPK FBB itu harus tahu bilangan prima dan harus hafal. Apa itu bilangan prima? Lupa semua? Lupa. Oke, kita ingat bersama ya. Bilangan prima yaitu bilangan yang hanya bisa dibagi oleh bilangan satu dan bilangan itu sendiri. Jadi faktor dari bilangan prima itu hanya dua, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Paham? Maksudnya gini, angka 2 di sini yang saya lingkari merah ini ya, angka 2 ini hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan 2 saja kan? Bisa dibagi dengan angka yang lain enggak? Tidak, berarti angka 2 ini adalah bilangan prima karena dia hanya bisa dibagi dengan angka 1 dan 2. Ya. Sekarang coba angka 8. Angka 8 itu bisa dibagi dengan angka berapa saja? 1, 4, 2, 8. Banyak ya yang bisa membagi. Jadi angka 8 bukan angka prima karena dia bisa dibagi dengan bilangan yang lain. Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang bisa dibagi oleh satu dan bilangan itu sendiri. Oke ya, kita lanjut. Bilangan prima itu contohnya 2, 3, 5, 7, berapa lagi? 8. Oh yuk, 11, 8 tadi kan sudah kita cari bahwa dia bukan prima. 13 dan sebagainya, nanti dipelajari lagi pelajaran kelas 4 yang kemarin. Coba dibuka-buka lagi. Boleh buka buku kelas 4, boleh tanya-tanya ke Mbak E. Siapa Mbak E? Mbak Google ya. Nanti tanya YouTube boleh, tanya yang lain boleh. Karena kita bebas untuk belajar dari sumber mana saja. Kita itu merdeka bebas merdeka belajar. Ya, bebas untuk belajar dari sumber mana saja. Nah, itu bilangan prima. Kita lanjut ke menyamakan penyebut tadi. Oke. Untuk mencari KPK dengan cara tabel seperti ini, hasil akhirnya terakhir itu harus 1. Kalau belum 1 harus dibagi lagi sampai 1. Ya anak-anak ya, itu yang harus kalian cermati. Terus yang kedua, yang harus kalian ingat, kalian lihat bilangan-bilangan yang akan kamu bagi ini, kalau dia itu masih genap, itu kamu bagi dengan bilangan prima 2. Ingat itu. Yang pertama, bilangan hasil akhir harus 1. Yang kedua, kalau dia itu bilangannya genap, bagi dengan 2. Kenapa? Karena bilangan genap yang merupakan bilangan prima itu hanya 2. Selain itu ganjil semua. Tapi bukan berarti bilangan ganjil itu ada bilangan prima. Kamu lihat lagi nanti materinya bagaimana. Oke, kita lanjut. 8 dibagi 2 hasilnya 4. Ya. 6 dibagi 2 hasilnya 3. Bilangan pembaginya ini, bilangan primanya ini kamu lingkari. Nanti untuk apa? Ini yang kalian cari kalikan untuk sebagai KPK-nya. Nah, kemudian ini kan belum 1. Kamu bagi lagi. Nah, di sini ada angka 4 masih genap. Jadi kamu bagi dengan 2 lagi. 4 dibagi 2 hasilnya 2. Ya. 3 dibagi 2 hasilnya 3 bagi 2 hasilnya tidak bisa karena ini bilangan ganjil dibagi genap itu tidak bisa. Jadi 3 bagi 2 tidak bisa. Kalau tidak bisa tulis lagi angka 3. Oke, kemudian bilangan yang akan dibagi adalah 2 dan 3. Yang paling bawah yang ini 2 dan 3. Kemudian masih ada angka genap dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya 1. 3 bagi 2 tidak bisa ditulis lagi.
Oke. Lanjut lagi. 3, ini ada 1. Jadi sudah selesai tugasnya. Untuk membagi sudah selesai, tinggal yang sebelah kanan masih 3 belum menghasilkan angka 1. Jadi masih ada 1 tugas lagi, yaitu dibagi dengan 3 karena 3 adalah bilangan prima. Jadi 3 bagi 3 1. Jadi kalau sudah 1 semua yang paling bawah, baru kita bisa mengalihkan bilangan prima ini untuk menjadi KPK. Jadi 2 kali 2 kali 2 kali 3 hasilnya 24. Jadi 24 ini menjadi apa? Penyebut yang baru. Itu ya anak-anak ya. Untuk mencari KPK nanti dipelajari lagi kalau masih ada yang bingung. Lah, kemudian kita sesuaikan pembilangnya dengan cara mencari pecahan senilainya. 8 untuk menjadi 24 dikalikan 3. Jadi 8 kali 3 24, atas juga sama. 3 kali 3 sama dengan 9. 6 untuk menjadi 24 dikalikan 4. Jadi atas juga sama. 2 kali 4 hasilnya 8. Kemudian pembilangnya dijumlah. 9 tambah 8 sama dengan 17/24. Gimana? Bisa? Bisa. Oke. Kalau bisa, sekarang coba latihan soalnya. Oke, latihan soal kelihatan kan? Oke, ini soal yang pertama dan soal coba. Saya beri waktu 3 menit. Bisa enggak? Sudah kelihatan belum? Sudah. Sudah, coba dicari dulu. Coba nanti kalau sudah ketemu, kita bahas bersama. 3 menit ya. Atau sudah ada yang menemukan? Belum. Oke, ditunggu. Silakan, semangat. Anak-anak bisa menggunakan cara perkalian silang atau bisa menggunakan seperti tadi, menggunakan pecahan senilai ya, atau mencari KPK dari penyebutnya yang tadi, atau menggunakan tabel yang barusan ya. Silakan pilih mana yang termudah bagi anak-anak. Jawabannya 13 10. 12, 13, 14, 20. Ya. Sudah? Berapa? 13/20. 13/20. 13/20. Ini ada lagi. Oke, kita bahas ya. Cara pertama diapakan, Ca? Penyebutnya disamakan dulu. Penyebutnya menjadi berapa? 20. Menjadi 20. Pinter. Jadi 20. Nah, ini kan? Ya. Sudah ada yang betul? Ya. Nah, penyebut bilangnya 8, 5. Betul? Oke, kemudian kita jumlahkan pembilangnya 13/20. Oke, betul, pinter. Oke, 100 buat kelas 5 C dan D. Contoh yang kedua. Ayo, ini waktunya berapa menit? 2 menit. Tadi yang A sudah pinter. Contoh kedua, 2 menit aja. 28/24. 28/24. 28/24.
28/24. 8/24. Ada yang lain? Ada yang beda? Tidak. Tidak. 28/24. 28/24. Iya, ada yang lain? Kita lihat hasilnya ya, bersama-sama ya. 1. 14/12. Oke. 2, 3. Oke, dibagi apa penyebutnya 12. Kenapa tidak 24? 24 benar apa salah? 24 betul, tidak apa-apa. Ya. 24 betul ya. Untuk penyebutnya yang tadi menyebutkan 24 betul, tidak salah. Ini saya menggunakan penyebut 12. Kenapa? Karena saya mencari dengan KPK. Kalau kalian mencari dengan perkalian, hasilnya 24. Ya. Jangan menyerah dulu. Betul, 24 betul ya. Kita lihat hasil selanjutnya. Penyebutnya kalau penyebutnya 12, berarti pembilangnya 8. Terus yang kedua, pembilangnya 6. Kita jumlahkan. 8 tambah 6 sama dengan 14/12. Ya, benar? Ya. Ya, 14/12. Kalau per 24 berapa? 28/24, ya. Yang tadi yang menjawab 24, berarti 28/24 ya? Ya. Ya, betul. Itu betul loh ya. Tidak salah loh ya. Ada cara yang sebentar ya. Nanti kalian lihat yang 20 baik 28/24 atau 14/12 kamu lihat dulu. Bisa disederhanakan enggak? Jadi kalau untuk menjawab pecahan, alangkah baiknya jawaban akhir itu harus yang paling sederhana. Sederhana itu berarti sudah tidak bisa dibagi lagi. Paling kecil dari pecahan tersebut. Ya, oke. Ini disederhanakan menjadi 7/6. Pintar. Tadi saya dengar 7/6. Meskipun 28/24 kalau dibagi dengan 4 hasilnya sama. Ya enggak? 7/6. Langkah terakhir, kamu lihat pembilang dan penyebut itu besar mana nilainya? 7 dan 6 besar mana? Besar pembilangnya. Ya, 7 ya. Besar 7. Besar yang besar atas yang atas satu pembilangnya. Kalau besar yang atas, berarti harus dijadikan pecahan campuran. Nah, ini belum campuran seperti ini. Caranya dibagi 7 dibagi 6 itu hasilnya 1, sisa 1/6. Jadi nanti untuk pecahan campuran akan saya bahas di selanjutnya. Oke ya, bisa ya? Bisa. Oke, kalau sudah kita lanjut ke pecahan campuran. ALT apa? ALT. Gimana? Masih semangat? Semangat. Oke. Sekarang ke materi yang selanjutnya. Ya, sabar. Ayo kumpulkan tenaga dulu. Sudah kelihatan? Bentar. Sambil menunggu tampilan dari Ibu Siti Masuro, bisa minum terlebih dahulu mungkin ya. Silakan. Bisa minum dulu, bisa bernafas dulu. Gimana? Sudah kelihatan ya? Sudah. Ini untuk penjumlahan pecahan campuran, kamu ingat ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Ya, pastikan penyebut kedua pecahan sama. Jika tidak sama, maka harus disamakan. Ya, jumlahkan kedua pecahan, sederhanakan. Itu ya. Oke. Ini contoh soal. Kita langsung ke contoh soal saja.
Contoh yang pertama, 21/5 ditambah 2/3 sama dengan angka 2, ini ya, ini bukan pecahan kan, itu disendirikan. Untuk lebih mudahnya, kemarin sudah kan di materi sebelumnya, penjumlahan pecahan penyebut ya. 2 disendirikan biar memudahkan kalian untuk mengerjakan. Kemudian pecahannya digabungkan jadi 1, dikelompokkan seperti ini. Dikurung ya, biar gak ucul. Nah, 1/5 ditambah 2/3, nah ini dilihat penyebutnya tidak sama. Kemudian disamakan, 2 tulis lagi, 3, 5 dan 3 kita cari penyebutnya yang sama, atau kita cari KPK-nya 15. Kemudian kita sesuaikan pembilangnya. Paham ya? Kemudian kalau sudah, karena penyebut yang baru 15, 5 kali 3 hasilnya 15, berarti atas juga dikalikan 3. 1 kali 3 hasilnya 3. Kemudian 3 untuk menjadi 15 dikalikan 5. Jadi 2 kali 5 sama dengan 10. Paham ya? Seperti tadi ini sama. 2 ditambah 3 tambah 10 hasilnya 13/15 sama dengan 2, 13/15. Itu ya. Contoh yang kedua. Ini pecahan campuran semua. Ya. Oke, 8 1/6 ditambah 1 5/7. Boleh kamu sendirikan, kamu pisah untuk bilangan 8 dan 1 kamu pisah sendiri boleh. Cara yang pertama seperti yang tadi, atau kamu rubah ke pecahan biasa dulu juga boleh. Tadi saya sudah bilang bahwa cara itu tidak hanya 1, boleh cara yang lain. Terus bagaimana caranya? Ini untuk penyebut tetap ya. Ingat bahwa penyebut tetap, yang berbeda hanya pembilangnya. 6 dikali 8 ditambah 1. 6 kali 8 berapa? Penyebut kali bilangan 8 ini. 6 kali 8 adalah 48. Ditambah 1, 49. Ya, bisa ya. Terus bilangan yang kedua, 1, 5/7. 7 kali 1, 7. Ditambah 5, 12. Gitu ya. Nah, cari dari bawah, biar mudah dari bawah. 7 dikali 1 ditambah 5. 6 kali 8 tambah 1. Dari bawah ke atas. Mudah kan? 7 kali 1 tambah 5. Nah, ini. Kemudian kita samakan penyebutnya. 6 dan 7. Kita samakan menggunakan kelipatan lagi. Kalau cara tabel juga boleh. Cara yang lain boleh. Cara poin faktor juga boleh. Bebas. Di sini bebas mana yang menurut kalian paling mudah. Mudah, cepat, benar. Ya. Mudah menurut kalian, bukan mudah menurut yang lain. Mudah, kalian mengerjakannya cepat dan hasilnya benar. Itu yang harus jadi pedoman kalian. Boleh cara yang lain. Jadi 6 kali 7 hasilnya 42. Di sini penyebut yang baru 42. Jadi atas juga kalikan 42. 7 agar jadi 42 dikalikan 6. Jadi 12 juga dikalikan 6, 72. Hasilnya 415/42. Ya kan? Nah, terus kalau sudah dilihat pembilangnya lebih besar dari penyebut. Jadi dijadikan pecahan campuran lagi. Caranya dibagi seperti biasa. Diporok hapit ya. 415 dibagi 42 hasilnya 9. Nah, hasilnya 9, kemudian sisa berapa? 37. Sisanya taruh di atas sebagai pembilang, penyebut tetap ya. Jadi ingat, penjumlahan pecahan itu penyebutnya tetap. Mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran itu juga tetap, penyebut tetap. Mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, penyebut juga tetap. Ingat ya.
Paham ya anak-anak? Paham. Nah, oke, kalau paham, sekarang paham semua? Paham. Soal ya? Insyaallah paham. Latihan soal ya? Oke. Latihan soal sebentar. Tunggu dulu. Menunggu tampilan berikutnya, monggo minum lagi terlebih dahulu. Oke, coba ini ada soal 1. 5, 4/9 ditambah 10. Coba. Kelihatan? Kelihatan. Halo? Kelihatan? Oke, coba dikerjakan dulu. Ini mudah. 1 menit selesai. Selesai, Bu. Oke. Ketwau, ya pinter. Oke, yuk. Sekarang kalau sudah ketwau, berarti kita lanjut ya. Kita lihat hasilnya. 5 ditambah 10 dikelompokkan. Dikurung. Ditambah pecahannya disendirikan, ya kan? Boleh cara yang ini kan ya? Kemudian 5 tambah 10 hasilnya 15 ditambah 4/9. Hasil akhirnya 15 4/9. Betul? Ya. Ya, oke, soal yang kedua. Ini sudah ada kolom-kolom titiknya bisa diisi. 2/5 ditambah 1 2/6. Ini kamu pisahkan antara bilangan bulatnya sama bilangan pecahannya. Coba kerjakan dulu. Saya beri waktu 2 menit. Sudah? 3/22/30. Oke, 3/22/30. Ya, oke, sip. Ada yang lain? 3/22/30. Oke, jempol. Kita bahas ya. 3/22/30. Ya, oke. Sudah ada 3 anak yang sudah menemukan ya. Iya, tambah lagi. 3/2/30. Oke, wes, betul semua, pintar. Kita lanjut ke pembahasannya. 2 ditambah 1 ditambah 2/5 ditambah 2/6. Kita samakan penyebutnya. 2 tambah 1 hasilnya 3. Penyebutnya menjadi 30 ya. 12 ditambah 10 hasilnya 3 ditambah 22/30 sama dengan 3/22/30. Sekarang coba tadi yang sudah menjawab 3/22/30, bilangan pecahan itu bisa disederhanakan apa tidak? Bisa disederhanakan? Bisa, oke, pintar. Dibagi berapa? Untuk menyederhanakan itu dibagi ya? Bisa. Dibagi berapa? Dibagi 10. Bagi 10? 22 bisa nggak dibagi 10? 11. 11. Dibagi 11, coba sekarang kalau dibagi 11, 30 bisa nggak dibagi 11? 2, Bu. Untuk membagi harus adil ya anak-anak. Membagi itu harus adil, matematika itu adil. Bagi 2. Bagi 2, oke, benar. Jadi atas dan bawah, pembilangan dan penyebut harus dibagi dengan angka yang sama, harus adil, nggak boleh pilih kasih. Bagi 2 ya. Jadi 22 berapa? 11. 20 bagi 2 berapa? 15. Oke. Hasil akhirnya setelah disederhanakan menjadi 3/11/15. Oke. Bentar. Untuk pertemuan kali ini, lihat soalnya 3/2/6 ditambah 2 3/8. Ini kalian boleh menggunakan cara yang tadi atau kita rubah ke pecahan biasa, boleh. Yuk, silakan. Silakan kerjakan dulu.
Buat kita kalau tuh, Bu. Larang. Sudah? Kita bahas ya, karena waktunya sudah mepet. Karena waktunya sudah habis, jadi kita bahas langsung. Iya. Oke, kita kelompokkan. 3 ditambah 2 ditambah 2/6 ditambah 3/8. 2 tambah 3 hasilnya 5. Penyebut barunya 24. 5 kali 14/24. Hasilnya berapa? 5/24 kemudian kita udah ya? Tadi ya? Gimana? Ada pertanyaan kan? Paham semua ya? Jelas. Bu, soalnya. Oke. Ya, nanti itu tadi adalah penjelasan dari kami, Pak Basri sama Bu Ruroh, ya, untuk kelas 5C sama 5D. Nanti apabila ada yang belum paham, silahkan bisa tanya ke gurunya masing-masing. Untuk kelas 5C bisa tanya ke saya, 5D bisa tanya ke Pak Basri langsung, ya. Untuk tugas hari ini, tugasnya ada di Elma, ya. Gimana ya? Di e-learning madrasah ya, Bu? Iya, di e-learning madrasah. Nanti dilihat, itu ada 10 soal. Nanti cuma penjelasan aja. Iya, hanya penjelasan saja. Nanti biar kalian lebih paham. Untuk materi juga sudah saya share tadi di e-learning madrasah ya. Tadi ada YouTube-nya, ada materi juga. Bisa dilihat di bahan ajar. Untuk soalnya juga bisa dilihat di bahan ajar. Kemudian dikerjakan di buku tulis. Ya, di-upload di e-learning. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tepat waktu biar tidak menumpuk-numpuk tugas-tugasnya, ya. Ya anak-anak ya. Oke. Sebelum saya akhiri, tetap jaga kesehatan kalian. Terus jangan lupa untuk selalu berdoa untuk mendapatkan perlindungan dari Allah. Semangat terus untuk belajar anak-anak. Semoga sehat selalu. Saya akhiri untuk materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Baik, anak-anak, barusan telah disampaikan materi tambahan oleh Ibu Siti Masruroh. Dengan demikian bahwa kegiatan kali ini telah dinyatakan selesai dan sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada Pak Badrul. Perkenalkan ya, di sini ada Pak Badrul juga sebagai guru matematika dari kelas 5A. Mungkin sebelum kita akhiri kita dadah dulu ya. Yuk dadah dulu yuk. Mana? Nyalakan dulu semuanya. Nyalakan dulu mic-nya, kameranya. Dadah. Ayo anak-anak, seperti biasa kita melakukan slogan dulu ya. Min 2 Kediri, madrasah hebat, bermartabat, gitu ya. 1, 2, 3. Min 2 Kediri, madrasah hebat, bermartabat. Demikian saya sebagai host pada kesempatan kali ini, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jempol untuk anak-anak.